Malam sahabat GPIB dimanapun berada. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Samuel Charles Mowoka, selaku Pendeta Ketua Majelis Jemaat di GPIB Margo Mulyobatu. Kita akan masuk dalam perenungan malam setelah kita beraktivitas di hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu hati dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah yang baik, kami bersyukur karena kasih dan karunia-Mu yang telah mengizinkan kami memasuki malam hari ini. Kami mau beristirahat, tapi sebelumnya kami bersyukur buat semua yang Tuhan izinkan untuk kami kecap dan nikmati di sepanjang hari ini. Baik berbagai kebaikan dan keberhasilan, atau juga kekuatan dalam menghadapi kegagalan, atau juga sesuatu yang tidak kami kehendaki. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan yang luar biasa di sepanjang hari. Dalam syukur kami mau merenungkan firman Tuhan. Sudilah hadir dalam penyertaan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh memaknai kehidupan kami di sepanjang hari ini, seturut bimbingan firman Tuhan, dan menutup hari dengan syukur kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari kitab Injil Matius pasal 20 ayat 22 sampai 24 berkata demikian. Namun Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum dari cawan yang akan kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Tempat itu akan diberikan kepada orang-orang yang ditentukan oleh Bapakku." Mendengar hal itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sahabat-sahabat GPIB yang terkasih, saya pernah menjumpai ada seorang anak yang merengek, meminta sesuatu kepada ibunya, yaitu mainan di pasar, karena dia ingin sekali punya mainan itu. Tapi memang harganya cukup mahal. Nah, ibunya saat itu tidak membelikan anaknya mainan seperti yang diharapkan oleh anak itu. Karena memang saat itu ibu itu terlihat sangat lusuh dan keadaannya sangat buruk. Entah apa yang dia alami, tapi yang jelas dia dalam kesulitan untuk membeli mainan itu. Dan dia mengatakan pada anaknya, "Maaf nak, jangan sekarang, nanti saja. Mama tidak ada uang, mama tidak mampu belikan itu." Tapi anaknya terus merengek. Seolah-olah itu menjadi sesuatu yang memang benar-benar dia dambakan, dan tanpa itu dia nggak mau pulang. Akhirnya anak itu tetap tidak diberikan dan dia pulang dengan marah-marah. Nah, ibu bapak dan saudara sahabat kekasih MNC GPIB dimanapun berada, malam hari ini kurang lebih apa yang diminta oleh ibu dari dua orang murid Tuhan Yesus itu hampir sama dengan apa yang diminta anak-anak. Seolah-olah kadang anak-anak itu sering meminta sesuatu yang tidak mempertimbangkan situasi dan kondisi yang dihadapi. Kalau kita melihat pembacaan kita dalam Matius 20 ini, pembacaan kita itu diawali oleh perikop sebelumnya, pemberitaan ketiga tentang penderitaan Tuhan Yesus. Artinya di situ Tuhan Yesus sudah semakin dekat memasuki Yerusalem dan menghadapi penderitaan yang harus dilalui. Yesus sudah tahu dalam kondisi yang seperti ini, ibu dari kedua orang murid Yesus ini meminta kepada Yesus untuk mendapatkan tempat, posisi yang dekat dengan Yesus di sebelah kanan dan sebelah kirinya. Kalau kita melihat sepintas, nampaknya ibu ini atau kedua orang muridnya ini tidak mengetahui kondisi yang dihadapi.
Namun kalau kita melihat lebih jauh dan merenungkan firman Tuhan secara keseluruhan, memang kedua murid Yesus dan bahkan semua murid Yesus juga menyadari bahwa mereka berharap dan memiliki pengharapan penuh bahwa Yesus itu adalah seorang Mesias yang bersifat politis, yang membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Sehingga mereka sangat mengharapkan keadaan itu, dan kehadiran Yesus sebagai raja adalah raja duniawi, bukan raja yang menyelamatkan manusia dari belenggu dosa. Dan keinginan yang mereka miliki didasarkan pada kepentingan dan keinginan mereka. Mereka tidak mempertimbangkan dan melihat ada keinginan Allah yang jauh lebih besar, yang memang harus diutamakan dan yang pasti terjadi. Rancangan Allah jauh lebih besar dari pemikiran dan keinginan manusia. Dan selanjutnya kalau kita melihat firman Tuhan pada malam hari ini, di sana bukan hanya kedua orang murid ini, tapi murid-murid yang lain juga protes. Kenapa kamu melakukan seperti itu? Kenapa kamu meminta? Artinya mereka juga sebenarnya punya keinginan yang sama. Padahal posisi dalam kerajaan Allah dikatakan dalam penutup bacaan kita di bagian akhir bahwa siapa yang mau menjadi yang tertinggi, dia harus menjadi yang terendah. Artinya Yesus sebagai Tuhan, dia menghamba sebagai seorang hamba untuk menyelamatkan manusia, hadir dalam diri dan wujud manusia untuk menyelamatkan manusia. Tetapi orang-orang di sekitarnya malam sibuk untuk menjadi posisi yang dimuliakan, memperebutkan posisi yang dimuliakan. Seolah mereka tidak memahami situasi dan kondisi ini terjadi karena apa? Karena keinginan egosentris yang mereka miliki, bukan kristosentris atau teosentris. Keinginan manusia, harapan manusia yang menjadi yang utama, bukan keinginan Tuhan dan bukan keinginan Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada malam hari ini ketika kita menutup hari, paling tidak kita belajar lewat firman Tuhan, kita bisa merefleksikan dalam hidup kita bahwa yang pertama, ada banyak keinginan yang kita miliki dalam kehidupan kita. Namun kita juga harus menyadari bahwa sebagai pengikut Kristus, bukan Yesus yang harus mengikuti keinginan kita, tetapi kita yang harus mengikuti keinginan Yesus. Karena kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Dia adalah Tuhan, kita adalah hamba. Jangan dibalik. Bukan Yesus yang mengikuti kita, tapi kitalah yang mengikuti Yesus. Dan kita ketahui juga dalam Yesaya 55 ayat 9 dikatakan bahwa rancangan Tuhan dengan rancangan manusia itu sejauh langit dari bumi. Jauh sekali. Kita nggak bisa menyelami pemikiran Allah yang baik dan indah dalam kehidupan kita. Keinginan Tuhan jauh lebih baik pastinya bagi kita. Mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Di hari ini ketika kita menutup hari, mungkin ada hal-hal yang kita harapkan terjadi dalam hidup ini. Entah usaha kita menguntungkan, penyakit kita berkurang atau sembuh, dan lain sebagainya. Tapi kalau Tuhan belum memberikan itu, atau Tuhan memberikan yang lain sebagai jawaban dari keinginan kita, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Dia memahami dengan baik apa yang saudara butuhkan, apa yang saya butuhkan, dan semua yang Tuhan berikan di hari ini masih baik ketika kita belajar untuk menyelami kasih Allah dan berpikir sebagai seorang hamba yang menyembah Sang Tuhan dan mau memikul salib, juga mengikuti Yesus. Yang kedua, ada orang yang mengatakan dalam bahasa Inggris, whenever there's a will, there's a way. Mungkin peribahasa itu benar. Di mana ada keinginan yang kuat, di situ pasti akan ada jalan yang diberikan. Di mana ada usaha yang keras,
di situ ada keberhasilan. Ya, mungkin saja itu benar. Tetapi kita juga harus lihat, ketika kita berusaha dan kita menyerahkan segala usaha kita sepenuhnya pada kehendak Allah, mungkin kita tidak mendapatkan. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan memberikan yang terbaik bagi saudara dan saya. Selami rancangan Allah, syukurilah apa yang Tuhan berikan. Teruslah mengikuti Yesus, memikul salib, dan percayalah yang terbaik Dia akan berikan, sudah berikan, dan masih terus dipersiapkan bagi saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat berbagai kebaikan-Mu di hari ini. Firman-Mu meneguhkan kami bahwa memang tidak semua hal yang kami harapkan boleh terwujud. Tetapi kebaikan Tuhan sangat nyata. Karena rancangan Tuhan sangat indah dalam kehidupan kami. Karena itu bila mana kami salah menyikapi, sudilah ampuni kami. Dan bila mana kami juga memaksakan kehendak kami merengek kepada Tuhan, kami mohon berilah hikmat agar mata kami boleh terbuka, hidup kami boleh melihat bahwa rancangan Tuhanlah yang terbaik bagi kami. Malam ini kami mau beristirahat. Sertailah kami di sepanjang istirahat kami Tuhan. Jaga dan lindungi kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu. Dan biarlah atas perkenanan-Mu, Kau izinkan kami bangun di pagi hari dengan tenaga dan kekuatan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua, para sahabat GPIB.